Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإلى حضرة نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'i ahlina wa ila arwahi masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina, khususan ila arwahi Syekh Muhammad Zuhaid, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Mansur dan seluruh pengurus DKM Masjid At-Taqwa, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita diperkenankan Allah bisa duduk di majelis ilmu, majelis yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga di dunia. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bergabunglah, ambillah, raihlah keberkahannya. Alhamdulillah kita bisa hadir. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, keluarga kita sampai hari kiamat nanti. Amin. Kita masih pembahasan tentang rukun sholat, ya, kalau tidak salah ya. Terakhir rukun sholat yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Hari ini kita akan melanjutkan rukun sholat yang kelima yaitu ruku'. Ya, saya pikir udah tahu semua, tapi tentu ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, maka Allah mengingatkan kita untuk saling mengingatkan. Karena mungkin ada yang lupa, ada yang tidak kemudian mengerti secara sempurna bagaimana ruku' ya, yang kemudian disyariatkan dalam agama kita ketika kita melakukan ibadah salat. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain. Ar-ruku' fil lughah al-inhina wal khudu' lillahi ta'ala bit tha'ah. Ruku itu bahasa Arab, Pak. Secara bahasa Arab, ruku itu dalam bahasa Arab artinya al-inhina. Condong, kecondongan. Menunduk. Wal khudu' lillahi ta'ala bitta'ah. Dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Itu ruku. Ya. Adapun secara istilah fikih, istilah syariat, ar-ruku' an yanhaniyal musalli qadra ma yumkinuhu min bulughi rahatay yadayhi li rukbatayhi.
Secara istilah fikih, secara istilah syariat, ruku adalah hendaknya seorang yang sholat mencondongkan, menundukkan semampu mungkin, ya, sampai kedua telapak tangannya ini, ya, sampai kepada kedua lututnya, menggenggam kedua lututnya. Jadi semampu mungkin, ya. Wa akmaluhu an yanhaniya bihaitsu yastawi dhahrahu ufuqiyan ma'a ra'sihi wa mu'akhkharatihi. Ya. Yang tadi itu minimal. Ya, artinya minimal itu ya kalaupun tidak terlalu lurus ya tetap sah. Yang penting tangannya sudah nyampe apa? Dengkul. Nah, tapi yang lebih sempurna lagi kalau memang bisa, mungkin masih muda, kalau sudah tua mungkin agak susah. Tapi tidak semuanya susah, mudah-mudahan juga bisa. Yang lebih sempurna adalah ya, punggungnya ini rata dengan kepalanya dan bokongnya. Nah, ya, rata. Tidak ke atas, tidak ke bawah, rata. Itu yang lebih sempurna lagi, ya. Artinya kalau itu mampu, ya. Kalau tidak mampu ya semampu mungkin. Yang penting tangannya itu sudah nyampe kepada dengkul, menggenggam dengkul ataupun lutut. Apa hukumnya? Ar-ruku ruknun fis shalah. Ruku itu termasuk rukun, ya. Artinya rukun itu tidak bisa diganti dengan apapun, termasuk sujud sahwi. Ya. Oh, kurang ruku satu ganti sujud sahwi, nggak bisa karena itu rukun. Ya, kalau belum melaksanakan rukun harus mengulangnya, harus melakukannya sampai kemudian melakukannya baru sholatnya sah. Dan ini menjadi kewajiban dan disepakati oleh para ulama. Kewajibannya, kefarduannya sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Di ayat 26-nya Allah berfirman juga, wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina war ruk'is sujud. Ya, bersihkan rumahku, ya, rumah Allah, Baitullah, lit-taifin bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin bagi orang-orang yang berdiri berdoa salat, war ruk'is sujud dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Itu dalil dalam Al-Quran. Dalil dalam hadisnya, ini hadis tentang orang yang kemudian sholatnya rusak. Nah, ini selalu diulang hadis ini. Kalau berbicara tentang sholat, yang jadi dalil adalah orang yang rusak sholatnya. Yang datang dilihat sama Rasulullah, dia sholatnya cepet banget kayak dikejar maling, kayak ngejar maling, ya. Nah, lalu kata Rasulullah, kalau kamu mau sholat, ya begini, tenang. Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an. Rukuklah sampai rukukmu itu tenang, tumakninah. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan rukuk di dalam sholatnya. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Bagaimana bagi orang yang tidak mampu? Wal ajizu yanhani qadra imkanih. Orang yang tidak mampu hendaknya ia tunduk semampu dia. Misalkan memang dia tidak mampu, sakit ataupun apa, ia semampunya, semaksimal mungkin,
Ya. Nggak bisa tunduk, nggak bisa condong. Fa in ajiza 'anil inhina'i aslan aw ma'a bi ra'sihi. Nggak bisa condong, udah dicoba-coba nggak mampu. Ya. Apa yang harus dilakukan? Minimal dia mencondongkan kepalanya. Ya. Nggak bisa juga. Condong nggak bisa. Menundukkan kepalanya nggak bisa. Apa yang dilakukan? Tsumma bi tarafihi, nggak bisa, ya matanya aja yang condong. Ya bisa kan, ini sudah parah sekali mungkin ya, orangnya sakitnya atau apanya nggak bisa, kepala aja nggak bisa tunduk ya. Adapun orang yang sholatnya duduk ya, maka hendaknya ia mencondongkan ya badannya ke depan hatta tuhadi jabhatahu mawdi'a sujudihi. Ya. Yang lebih sempurna adalah mencondongkan sampai ya keningnya itu setara dengan tempat sujudnya. Itu yang sempurna. Wa yasihu hatta yuhadi wajhahu ma wara'a rukbatayhi minal ard. Ya. Dan minimal dia mencondongkan itu setara atau lebih dikit daripada lututnya ketika dia sholatnya duduk. Ya. Lalu apa aja syarat-syarat agar rukuknya itu sah? Ada 3 syarat. Yushtaratu li sihhati ruku'i al-umur at-taliyah. Ya. Disyaratkan untuk sahnya ruku beberapa perkara ini. Yang pertama, an yakunal inhina kamilan. Ya. Yang pertama syaratnya ketundukannya itu, kecondongannya itu sempurna. Bihaitsu tablughu rahata kaffaihi ila rukbatayhi. Ya, disebut sempurna itu kalau kedua telapak tangannya itu ya sampai kepada kedua lututnya. Wala yaktafi bimujarradi bulughil asabi'i lirukbah. Tidak cukup kalau hanya ujung jarinya saja sampai kemudian lututnya. Nah, dia rukuknya di paha misalkan, itu tidak sah. Kalau dia mampu ya. Kalau dia memang sakit ya itu udah maksimal mungkin. Ya. Tapi kalau dia mampu, kalau rukuknya hanya ujungnya doang sampai kemudian lututnya, ujung jarinya ke lututnya, itu tidak sah rukuknya. Ya, harus kedua telapak tangannya apa? Sampai kepada kedua lututnya, ya. Apa dalilnya? Dalilnya daripada riwayat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ya, tentang sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Rasulullah itu kalau ruku ia menetapkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya. Ya. Wa fi riwayatin amsaka rahataihi ala rukbataihi kal qabdi 'alaiha wa farraja baina asabi'ihi. Di riwayat yang lain ia menggenggam kedua telapak tangannya ya, memegang kedua lututnya seperti digenggam. Kal qabdi ya,
alaihima, seperti menggenggam kepada keduanya, itu sifat di mana rukuknya Rasulullah. Wa farraja baina asabi'ihi, dan jari-jarinya direnggangkan, ya. Tidak ditutup tapi direnggangkan, ya. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat sahnya ruku adalah hendaknya ketika dia melakukan ruku, hendaknya ia tidak berniat kecuali untuk ruku, ya. Kecondongannya itu memang niatnya ruku, bukan yang lain, ya. Kalau dia kecondongannya karena pengen garuk atau pengen ngambil sesuatu ke bawah, itu tidak dianggap ruku. Harus niatnya memang ruku, ya. Falau hawa li tilawati sajdatin faja'alahu ruku'an lam yakfi. Kalau dia mencondongkan badannya karena membaca surat yang ada, ayat yang ada sujud tilawahnya, ayat tilawahnya, lalu dia jadikan itu kecondongannya itu sebagai ruku, itu tidak cukup, tidak sah, ya. Karena sujud tilawah itu sunnah, sedangkan ruku itu wajib. Wa yajibu an ya'uda ilal qiyami thumma yarka. Dia harus balik lagi, berdiri lagi, baru kemudian ruku. Begitu juga kalau dia jatuh, ya, setelah dia baca Al-Fatihah, dia jatuh ke depan, ya, sampai kemudian ya mungkin ada yang goyang misalkan, sampai kemudian dia jatuh ke depan, sampai kemudian dia sampai batasan ruku, ya, itu juga tidak cukup, ya. Dia harus balik lagi, berdiri, lalu niat betul-betul pengen ruku. Begitu juga kalau dia condong atau inhana lirruku'i fasaqata qabla husuli aqalli ruku', lazimahu an ya'uda ila al-mawdhi' alladhi saqata minhu wa yabni ala ruku'ihi, ya. Kalau dia ruku, ya, tadi kan niatnya bukan ruku jatuhnya, kalau ini niatnya ruku. Niatnya ruku, tapi rukunya itu tidak sampai batas minimal, ya, seperti tadi, baru ujung jarinya doang nyampe dengkulnya, ya. Bagaimana itu? Apa yang harus dilakukan? Dia harus balik lagi dari tempat dia kemudian memulai rukunya, harus balik lagi, lalu kemudian melakukan ruku yang sempurna. Kalau seandainya imamnya baca ayat sajdah, ayat yang ada sujud tilawahnya, lalu setelah membaca ayat sajdah itu makmumnya ruku, ya, dia kira itu imam akan sujud tilawah, ternyata imamnya nggak sujud tilawah, ya. Misalkan ayat terakhirnya wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, dikiranya akan sujud tilawah, ternyata imamnya tidak sujud tilawah, malah ruku. Nah,
maka harus dia ulang lagi walaupun sama-sama ruku, sama imam, karena dia niatnya tadi sujud tilawah. Ya, kan itu kan ayat terakhirnya kan, misalkan wasjud waqtarib, dia misalkan dia kira akan sujud gitu kan, ternyata ruku doang. Itu ulang lagi, harus kemudian niat betul-betul, niat memang ingin melakukan ruku bukan yang lain. Itu syarat yang kedua untuk dikatakan rukunya sah. Syarat yang ketiga, syarat sahnya ruku adalah at-tumakninah. Ya. Tumakninah itu ya kalau bahasa kita tenang. Ya. Tenang, menetap. Ya, itu tumakninah. Ya. Wa tajibut tumakninah fir ruku' liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Wajib bagi orang yang salat untuk melakukan tumakninah di dalam ruku', sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya rusak tadi, yang bermasalah. Kata Rasulullah, tsumma rka', lalu kemudian kamu ruku' hatta tatma'inna raki'an, sampai rukuknya itu penuh sesuai dengan tumakninah, penuh dengan tumakninah, penuh dengan ketenangan. Wa aqalluha an yamkutha fi hay'ati ruku'i hatta tastaqirra a'dha'uhu. Minimal tumakninah adalah minimal ya, ia menetap pada kondisi ruku sampai seluruh anggota tubuhnya itu ya tastaqir, ya menetap. Wa tanfasila harakatu hawihi an harakati irtifaihi lirruku, dan gerakan turunnya dia itu terpisah dengan gerakan naiknya dia setelah ruku. Ya, itu minimal tumakninah. Jadi jangan turun langsung naik. Itu kan nggak terpisah. Minimal turun baru naik. Itu tumakninah. Ya. Jadi kalau turun langsung naik itu nggak tumakninah. Ya. Jadi harus terpisah antara gerakan dia turun ke ruku dengan dia naik daripada ruku. Itu minimalnya. Wa yuqaddaru dzalika bi miqdari tasbihah. Ya, bagaimana ukurannya kalau dia itu sudah kemudian terpisah antara gerakan turun dengan gerakan naik? Ya, dikira-kira ukuran satu tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Minimal itu. Minimal satu tasbih itu sudah tumakninah. Ya. Ya bagusnya 3 kali tasbih. Tapi kalaupun minimal 1 kali tasbih itu sudah dianggap melaksanakan syarat sahnya ruku, yaitu tumakninah. Kalaupun dia sudah melewati batas minimal ruku di dalam kecondongan, ya dia sudah menggenggam lututnya, ya, tetapi dia langsung naik ke atas, langsung kembali kepada berdiri tanpa ada tumakninah, ya, tanpa ada ketenangan, maka itu belum dianggap tumakninah. Walaupun dia sudah kemudian melewati batas minimal. Ya, batas minimal itu kan genggaman. Dia agak lebih dikit sudah. Tapi dia langsung berdiri, tidak menetap dulu. Nah, itu tetap aja belum tumakninah. Ya. Artinya
kecondongan yang lebih itu tidak menggantikan tumak ninah. Ya. Artinya misalkan dia minimalkan digenggam. Ini dia lebih ke bawah dikit. Wah, itu dianggap tumak ninah. Tidak dianggap tumak ninah. Ya, saya lebihkanlah rukuknya biar dianggap tumak ninah, tapi langsung berdiri. Nah, itu tidak dianggap tumak ninah. Harus tetap dulu, menetap dulu. Ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya pencuri dari kalangan manusia adalah orang yang mencuri salatnya. Ya. Ada pencuri salat, ada. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka mencuri salat mereka? Qala la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Orang yang mencuri salatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Itu dinamakan pencuri salat. Nah, ya. Jadi pencuri itu bukan uang sama motor aja. Nah, ada namanya pencuri salat. Nah, ya. Wa ra'a Hudzaifah radhiyallahu anhu rajulan la yutimmu ruku' wa la sujud. Ya, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat ada seorang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, ma shallaita, kamu belum salat. Walau mitta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Kalau seandainya engkau mati salatnya masih begini, ya, maka engkau mati dalam keadaan yang tidak fitrah, tidak sesuai dengan ajaran agama Nabi, agama Allah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus ingatkan anak-anak kita ya Pak ya. Saya yakin kalau bapak-bapak yang ahli pengajian di masjid ini, insya Allah ruku dan sujudnya sudah sempurna. Nah, tetapi kadang-kadang anak-anak kita ini memang perlu diingatkan Pak. Ya, itu kalau sholat cepatnya bukan main Pak. Ya, rukuknya itu pencuri sholat namanya. Dan dia kalau wafat dalam keadaan wafat yang bukan dalam fitrah agama Nabi Muhammad SAW. Apa saja sunnah-sunnah ruku? Mustahabbatur ruku. Ya. Ada beberapa sunnah di sini ya yang disunahkan ketika kita ruku. Yang pertama, at-takbir. Yusannu an yukabbira lirruku. Disunahkan ketika pengen ruku ya melantunkan takbir Allahu Akbar. Ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum wa hina yarka'u thumma yaqul sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Rasulullah itu ketika berdiri ingin melakukan salat, Rasulullah bertakbir. Lalu ketika ruku, Rasulullah juga bertakbir, Allahu Akbar. Lalu mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika kemudian berdiri daripada ruku. Lalu bertakbir juga ketika sujud dan bertakbir ketika bangun daripada sujud. Dan Rasulullah melakukan itu di semua sholatnya sampai selesai melakukan sholat. Karena kecondongan
ketundukan di dalam ruku itu sebuah perbuatan ya yang tidak boleh ada ucapan lain selain zikir, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang lain di dalam sholat. Sholat kan isinya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan disunahkan tidak menyambung takbir ruku dengan bacaan Quran di dalam sholat kita. Usahakan dipisah. Kalau bisa ada berhenti sebentar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Itu nyambung. Disunahkan berhenti. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu. Baru ruku. Itu sunnahnya begitu. Ada saktah ya. Ya, saktah itu bukan lagi baca Quran, dari sholat juga ada saktah ya. Dan dimulai dengan takbir itu ketika berdiri. Takbirnya itu memanjang, yamtaddu takbir ila an yasila ila haddir raqi'. Takbirnya memanjang sampai ke batas ruku yang sah. Allahu Akbar. Jadi memanjang takbirnya ya. Disunahkan. Ya, disunahkan begitu. Ya. Ya, tapi kalau Allahu Akbar langsung juga boleh. Tapi disunahkan memanjang sampai kita apa? Kepada batas ruku yang sah. Bagaimana kalau rukuknya tanpa takbir? Kalau meninggalkan takbir, baik dia disengaja ataupun lupa, sampai dia ruku, ya tidak perlu diulang. Dan tidak perlu takbir ketika ruku. Wah, tadi belum takbir, nggak usah. Ya, karena itu sesuatu yang sunnah. Ya, tidak boleh diulang ya kalau sudah lewat ya. Allah, awas Pak, kena panas Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang kedua ya, sunnahnya ruku adalah mengangkat kedua tangan, raf'ul yadain. Yustahabbu an yarfa'al musalli yadayhi hadwa mankibaihi fit takbiri lirruku'i. Disunahkan bagi orang yang sholat mengangkat kedua tangannya ya, seperti takbiratul ihram ya, ketika takbir dalam ruku. Allahu Akbar ya. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-shalah rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai sholat mengangkat kedua tangannya ya sampai ya batas punggungnya. Wa idza kabbara ruku', begitu juga ketika bertakbir untuk ruku mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', begitu juga ketika mengangkat kedua kepalanya daripada ruku. Wa yarfa'ul musalli yadayhi karraf'i fil ihram. Orang yang sholat mengangkat kedua tangannya seperti mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Wa yakunu ibtida'u raf'il yadaini wa huwa qa'imun ma ibtida'it takbir. Mengangkat kedua tangannya itu ketika masih berdiri, bukan ketika sudah condong. Ya, ketika masih berdiri ya
Dimulai dengan dimulainya takbir. Allahu Akbar, baru dia condong, ya. Fa idza hadza kaffahu mankibaihi inhana. Ketika tangannya sudah rata dengan apa? Bahunya, pundaknya, baru dia ruku. Itu yang sempurnanya begitu. Ya, kadang kita kan langsung aja begini kan. Nah, ya, boleh sah. Tapi kalau memang mau sempurna, ya, rukuknya itu ketika sudah lurus. Nah, baru kemudian malah mencondongkan badannya. Wa yamuddu takbir ila an yasila hadda ruku' li alla yakhluwa fi'lun min af'ali shalah bila dzikr. Dan takbirnya memanjang sampai kepada batas sahnya ruku', ya, agar setiap gerakan di dalam sholat itu tidak terlepas daripada zikir. Begitu juga setiap, ya, perubahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain di dalam sholat. Yang ketiga, kesunahan ruku, ini ruku yang sempurna, disunahkan yustahabbu an yakun ruku kamilan. Kalau memang bisa, tadi kan batas minimal ruku, ya. Kalau memang bisa disunahkan itu melakukan ruku yang sempurna. Ya. Ruku yang sempurna itu seperti apa? Tadi sudah saya singgung di depan. An yanhaniya bihaitsu yastawi dhahrahu wa unuqahu wa yamudduhuma kas-safihah. Ya. Yang sempurna adalah mencondongkan sampai kemudian pundaknya ini dan lehernya, ya, itu lurus seperti as-safihah, ya, seperti papan. Itu yang paling sempurnanya. Ya, kalau memang bisa, itu disunahkan. Wa ansabba saqaihi wa la yuthni rukbataihi. Hendaknya kedua kakinya itu menetap, ya, dan lututnya jangan ditekuk. Kadang-kadang ditekuk begitu kan. Kalau bisa lurus, ya. Lututnya ditekuk, lututnya tegak, tidak ditekuk, ya. Kakinya menetap di lantai, ya. Itu paling sempurnanya begitu. Wala yakhfid ra'sahu an dhahrihi. Ya, paling sempurnanya kepalanya tidak lebih rendah daripada punggungnya. Ya. Wala yarfa'u, dan tidak kemudian lebih tinggi juga. Ya. Itu sempurnanya begitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa. Kalau nggak bisa ya tetap sah. Tapi disunahkannya begitu. Jadi nggak usah galau kalau memang nggak bisa. Ya mampunya begitu bagaimana? Udah diusahakan lurus ya, masih bengkok juga gitu kan. Maklum faktor U katanya begitu kan. Tapi ya kalau memang bisa, ya lakukan semampunya. Ya. Wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi wa ya'khudhuhuma birukbataini. Ya. Kedua telapak tangannya ditaruh di kedua lututnya dan digenggam, diambil, ya, dan kemudian jari-jarinya ini tidak dilipat, tapi direnggangkan, ya. Walaupun direnggangkan, upayakan jarinya ini menghadap kiblat, ya, tidak direnggangkan ke kanan atau ke kiri, ya, menghadap kiblat, ya, gitu ya.
fa in khalafa fi hadza wa rafa'a ra'sahu an dhahrihi aw dhahrahu an ra'sihi aw jafa dhahrahu hatta yakun kal mahdud dabi kuriha dzalika wala i'adata alaihi. Ya. Kalau dia melakukan perbuatan yang menyimpang daripada yang sempurna tadi, misalkan rukuknya kepalanya diangkat begini, atau kepalanya diturunin daripada pundaknya, ya, itu dimakruhkan kalau memang disengaja ya. Tapi kalau memang dia nggak mampu ya gimana lagi, emang mampunya begitu. Tapi kalau disengaja kepalanya dinaikin atau diturunin, tidak berusaha untuk lurus, itu makruh. Tapi tidak perlu diulang. Tetap rukuknya sah. Tapi tidak perlu diulang. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dalil pertama adalah dalil orang yang rusak sholatnya tadi. Yang kedua, dalilnya riwayat daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatur rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'. Kata Rasulullah, tidak sah salatnya seseorang sampai ia meluruskan punggungnya di dalam ruku. Ya. Wa fi riwayat Tirmidzi, ya maksudnya hadis ini sampai dia tumakninah. Ya. Kalau memang dia memang sudah berusaha tenang tapi nggak lurus juga, ya insya Allah diterima tetap. Ya. Bukan berarti kemudian sholatnya tidak sah, ya. Maksudnya ini adalah tumakninah, upayakan dia lurus. Wa fi riwayat Tirmidzi, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah sholat orang yang tidak, ya, meluruskan, ya, sulbahu, ya, ekor tulang belakang, ya, fir ruku'i was sujud, di dalam ruku dan sujud. Qala Tirmidzi wal amal ala hadza inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Dan ini, amalan ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi dan diikuti para ulama-ulama setelahnya. Warawa Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amsaka rohataihi ala rukbataihi kal qabid alaihima. Memegang kedua telapak tangannya, memegang kedua lututnya seperti orang yang menggenggam kepada keduanya. Wa farraja baina asabi'ahu, dan merenggangkan di antara jari-jari tangannya. Wa dzakara Abu Humaid As-Sa'idi wasfa salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama faraqa'a wa'tadala wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqni'hu. Ya. Mensifati salatnya Rasulullah. Abu Humaid mensifati salatnya Rasulullah, lalu dia berdiri dan rukuk dan i'tidal, ya. Kepalanya tidak dicondongkan dan tidak dinaikkan, ya. Lurus.
Wa yustahabbu an yuba'ida mirfaqaihi an janbaihi. Disunahkan, ini mirfaq itu dijauhkan daripada perutnya, tidak diginikan ketika ruku, tidak dirapatkan. Ya, ada jarak antara apa ini? Sikut dengan perutnya. Ya, jangan di rukunya jangan kayak orang kedinginan. Ya, gitu. Ya. Wa yustahabbu an yuba'ida mirfaqaihi an janbaihi. Ya. Sebagaimana yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanat imra'atan lam tujafi bal tadhummu mirfaqaini ilal janbaini. Ya. Kecuali perempuan ya. Kalau perempuan ya itu boleh. Sunnah yang keempat di antara sunnah ruku adalah tasbih. Yustahabbu an yaqula raqi subhana rabbiyal azim thalathan. Disunahkan bagi orang yang ruku membaca subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku salat dengan Nabi suatu malam, wa fi thumma raqa fa ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Thumma sajada fa qala subhana rabbiyal a'la. Hudzaifah salat bersama Nabi dan ketika ruku beliau mendengar Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Begitu juga hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqa'a ahadukum faqala subhana rabbiyal azim thalathan faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu." Jika kalian ruku dan membaca subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka telah sempurna rukunya dan itu minimal. Juga riwayat Uqbah bin Amir, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Ketika turun ayat surat Al-Waqiah, ya, kita baca surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan wirid itu, zikir itu di dalam rukukmu, rukuk kalian. Subhana rabbiyal azim. Ya. Qala walamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis ya, surat Al-A'la. Ya kan? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ketika turun ayat itu sabbih isma rabbikal a'la, Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan zikir ini di dalam sujud kalian. Menurut ulama-ulama As-Syafi'i, ya, disunahkan ditambahkan sedikit subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya. Atau sabbahtuhu hamidan lahu au bihamdihi sabbahtuhu. Boleh. Ya. Tapi kalau baca subhana rabbiyal azim aja sah. Sunnah, udah mengikuti sunnah itu udah. Kalau mau ditambah lagi ya bagus, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya. Itu dianjurkan oleh ya beberapa ulama mazhab Syafi'i. Dan tasbih itu ya disunahkan minimal dianggap dia sudah bertasbih
Kalau dia mengatakan subhanallah itu sudah tasbih. Atau subhana rabbi. Ya. Nah, tetapi ya minimal sempurna adalah subhana rabbiyal azim. Ya. Subhana rabbiyal azim itu minimal sempurna. Ya, minimal kesempurnaan. Tapi ketika dia mengatakan subhanallah saja sebenarnya sudah ya dianggap bertasbih. Minimal sempurna adalah subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Ya, boleh ditambah sampai 5 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Ya, itu paling sempurnanya 11 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi itu kalau lagi sholat sendiri aja ya. Kalau jadi imam nanti yang makmumnya nanti kelamaan, kasihan. Kalau jadi imam, upayakan tidak lebih daripada 3 kali atau maksimalnya 5 kali. Itu kalau jadi imam. Tapi kalau lagi sholat sendiri, sholat malam, ruku, ya mau 11 kali, itu ya nggak apa-apa. Itu paling sempurna, paling tinggi, gitu ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sampai 11 kali. Yang penting jangan kemudian kedupruk aja karena ngantuk. Ya. Ya. Tapi kalau jadi imam cukup 3 kali, ya. Dikatakan yang lain boleh juga minimal 5 kali, maksimal 5 kali. Kecuali memang imam sama makmumnya sudah kemudian sepakat. Nanti rukuknya lama ya. Nah, sujudnya lama ya, oh itu nggak apa-apa. Nah, kalau memang sudah ada kesepakatan, ya, jangan kemudian ada makmum yang kemudian orang sudah tua renta, kelamaan ruku, malah jatuh dianya, ya, kasihan. Tasbihnya bisa ditambah dengan lafaz-lafaz yang lain. Allahumma laka raka'tu, ya Allah aku ruku untukmu, wa bika amantu, aku iman kepadamu, wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah, khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi, seluruh anggota tubuhku khusyuk untukmu, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, ya, urat-uratku, wa mastaqbaltu bihi min qadami, dan semua termasuk kakiku semuanya khusyuk kepadamu. Jadi itu tambahan daripada zikir tasbih, daripada subhana rabbiyal azim. Kalau mau ditambah itu boleh. Itu kalau sholat sendirian, ya, sholat sendirian atau sholatnya sudah sepakat antara imam dan makmum. Nanti saya tambah ya tasbihnya, ya, dengan tasbih yang kemudian agak panjang. Dari mana riwayat ini? Saat Imam Ali bin Abi Thalib mendengar ketika Rasulullah ruku. Jadi rukuknya Rasulullah itu ditambah kadang-kadang, ya. Kalau lagi sendirian atau dengan makmum yang sepakat, ditambah dengan bacaan tadi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Itu tambahan. Tambahan bacaan tadi dengan tasbih yang 3 kali itu lebih baik daripada bertasbih 11 kali. Ya, karena tambahan ini juga ada sumbernya, warid daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimakruhkan ketika ruku membaca Al-Quran, sebagaimana dimakruhkan ketika
pada rukun-rukun yang lain selain ketika berdiri. Ya. Jadi baca Quran itu ketika berdiri saja. Ketika ruku dan sujud itu makruh, ya. Yang kelima, disunahkan berdoa ketika ruku. Ya, sunnah ruku yang kelima adalah berdoa. Yustahabbu du'a fir ruku'i. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu ketika ruku dan sujud banyak membaca doa ini. Apa doanya Rasulullah? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha suci Engkau, ya Allah, Tuhan kami. Dan pujian untukmu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Jadi boleh. Dan itu dilakukan Rasulullah. Jadi ketika ruku dan sujud minta ampun. Ya Allah ampuni dosaku. Boleh. Allahumma ighfirli. Boleh. Itu sunnah. Ya. Lagi-lagi kalau kecuali jadi imam jangan terlalu lama juga doanya. Ya. Kecuali makmumnya masih ada takwa. Kalau masih takwa mereka siap lama-lama kan. Gitu. Ya. Wa anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, begitu juga riwayat daripada Siti Aisyah. Ya, ini memang pentingnya ya. Makanya Siti Aisyah itu termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Karena terkadang sahabat-sahabat yang lain itu tidak mengenal bagaimana kehidupan pribadi Rasulullah. Nah, karena kan nggak serumah dengan Rasul. Tapi Siti Aisyah tahu bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah kemudian sholatnya. Yang kedua juga riwayat Siti Aisyah. Kana yaqulu fi ruku'i wa sujudi subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Rasulullah juga ketika ruku dan sujudnya membaca subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Begitu juga riwayat Siti Aisyah yang lain, beliau berkata iftaqadtun nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fatahassastu thumma raja'tu fa idza huwa raqi'un wa sajidun yaqul subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Suatu malam aku kehilangan Nabi, mencari Nabi enggak ketemu-temu. Ya. Ketika itu aku mendapati Rasulullah sedang ruku dan sujud membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ya. Intinya ketika ruku itu diupayakan memperbanyak tasbih dan tahmid dan doa, itu aja. Ya, bukan baca Al-Qur'an, tapi zikir yang isinya tasbih, tahmid dan doa termasuk minta ampunan. Ya. Ya, kalau memang apal apa yang tadi riwayat-riwayat tadi ya bagus. Kalau nggak apal ya Allahumma ighfirli gitu aja. Ya Allah ampuni dosaku. Nah, gitu. Ya, itu tambahan daripada tasbih, ya. Ruku kalau melewati dengkulnya itu sah karena sudah melewati batas minimal. Tapi bukan ruku yang sempurna karena dia pasti akan miring, tidak lurus. Jadi yang nggak boleh itu kalau kurang daripada batas minimal, ya. Jadi batas kalau kurang itu kan seperti dengkul ujungnya doang. Tapi kalau lewat, ya itu sah karena dia sudah melewati batas. Tapi itu tidak disunahkan karena pasti dia tidak akan lurus. Tapi sudah sah nggak rukunya? Dia sah, ya. Karena kecondongannya sudah melebihi, gitu ya. Tapi dianjurkan yang pasnya itu tadi didengkul digenggam, ya itu yang lebih baik dan sempurnanya. Kalau memang memungkinkan juga diluruskan,
Ya, semampunya tentu ya, semampunya ya. Yang kedua, sujud untuk laki-laki memang disunahkan direnggangkan ya. Tetapi kalaupun dia melakukannya begitu, lagi-lagi itu sah. Ya, kita bicara sah dengan sunnah, beda ya. Dimakruhkan kalau dia melakukan itu makruh ya. Kalau memang bisa itu direnggangkan ya. Tetapi apakah dia sujudnya sah? Sah. Ya. Tidak membatalkan sujudnya. Sujud itu kata Rasulullah ya. Ya, yang penting apa? Ya. Anggota-anggota sujudnya itu yang penting nempel. Ya. Yaitu kedua telapak tangan, ya. Apa namanya ini? Kening, kedua dengkul dan kaki. Ini apa? Jari-jari kakinya itu. Ya. Yang tidak sah itu kalau jari kakinya begini. Berarti dia tidak di apa namanya? Jari kakinya bukan dalamnya, dia luarnya. Atau jari kakinya ngangkat. Ada yang ngangkat kan? Ya. Dia tidak menyentuh. Ngangkat. Tapi kalau kasusnya begini, nah dia tetap sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Itu aja ya. Wallahu a'lam bissawab. Dia makruh ya. Udah. Sujud nanti kita akan bahas insyaallah ya, Pak ya. Nah, hari ini kita rukuk dulu. Nah, tapi insyaallah nanti. Tapi memang majlis at-taqwa ini semangat-semangat orangnya. Nah, belum sampai pembahasannya udah ditanya. Hebat-hebat ya Bang Jamaah gitu ini. Ya. Baik, masih ada yang lain? Kami persilakan. Oh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, kalau memang dia betul-betul pasti dia lebih dahulu daripada imamnya, maka tidak sah sholatnya. Kalau berbarengan, mungkin berbarengan Pak yang banyak itu. Kalau berbarengan dia masih sah. Ya, tetapi kalau sampai kemudian betul-betul dia duluan, imam belum ruku dia sudah ruku duluan. Itu tidak sah. Ya, tidak sah salatnya karena dia mendahului imam, ya. Tapi kalau dia kemudian mungkin agak berbarengan, nah itu masih dianggap sah ya. Yang lebih sempurnanya tunggu selesai dulu. Memang imam sudah kemudian melakukan rukunnya itu, baru kemudian makmumnya. Ya, kadang-kadang kita ini makmumnya buru-buru aja. Tunggu sempurna sampai makmum imamnya sudah betul-betul ya melakukan rukun tersebut. Jadi silakan kemudian diukur masing-masing ya. Insyaallah kalau jamaah masjid at-taqwa sih insyaallah sempurna ya, insyaallah. Cukup ya? Ya baik, cukup doa. Ya, yang pertama terkait dengan pengulangan baca Al-Fatihah itu sah. Artinya selama yang diulang itu bacaan Quran, bukan lagu-lagu nyanyi. Kalau bacaan Quran diulang nggak apa-apa. Mau baca Fatihah 3 kali, 10 kali juga nggak apa-apa. Ya, Bapak baca Qul huwallahu ahad nih. Ya, bacanya 7 kali ketika berdiri, isah, nggak ada masalah. Itu bukan merupakan perkataan yang ajnabi. Yang nggak boleh itu, yang membatalkan sholat itu kalau berbicara dengan perkataan yang bukan perkataan zikir ataupun Quran. Kalau masih dalam perkataan Quran, ya, maka itu sah. Ya, tidak ada masalah. Diulang lagi Al-Fatihahnya, nggak apa-apa. Ya. Mau baca Qul huwallahu ahadnya 11 kali, boleh, nggak ada masalah. Yang penting masih dalam koridor Al-Quran dan zikir. Yang kedua, terkait dengan ruku, ya. Disunahkan tetap bagaimana melihat tempat sujudnya. Tetapi, ya, tadi yang penting itu lurusnya. Ya.
Yang penting dia dipastikan lurus. Ya. Kalau dia melihat kaki, kemudian juga membuat dia kemudian condong, berarti nggak lurus juga. Ya kan? Nah, yang penting ukuran lurus Bapak itu bagaimana? Gitu aja. Enggak, kepalanya kan tempat sujudnya di situ. Emang tempat sujudnya di sono. Tempat sujudnya kan di situ. Kecuali tempat sujudnya di depan sono. Ya. Jadi tetap ke tempat sujud dan diupayakan lurus, ya. Upayakan lurus. Ya, tentu semampunya kita, ya. Kalau kita tidak mampu, ya Allah maafkan, tidak ada masalah. Itu kesempurnaan sujud saja. Minimal tadilah, yang penting tangannya genggam lututnya. Kalau lurus itu memang kesempurnaan. Dan setiap orang itu memang kemampuannya beda-beda. Ada faktor U, ya agak mereng-mereng dikit, ya nggak apa-apa lah. Gitu kan. Tapi kalau memang bisa lurus, itu yang bagus, yang sempurna, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Cukup? Baik. Baik, para hadirin, mungkin karena waktu sudah masuk ke sholat duha. Untuk itu pagi hari ini kita cukupkan ini. Begitu kepada yang telah berhasil tutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang penuh keberkahan. Jadikan perhimpunan kami ini perhimpunan yang penuh rahmat darimu. Allahumma ya karimu ya mannan, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali engkau telah ampuni dosa-dosa kami, kecuali engkau telah sembuhkan penyakit kami, kecuali telah engkau lunasi hutang-hutang kami, kecuali telah engkau mudahkan segala macam urusan kami. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, kumpulkan kami nanti di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, sehingga kami tidak akan lagi merasa kehausan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari pada pagi hari ini manfaat buat kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai nanti hari kiamat. Birahmatika ya arhamar rahim. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ilmu yang baik dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul wa syafaati rasul wa taysiril umuril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.